Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening BCA Cabang Menara Ancol dengan nomor rekening berikut ini atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan melalui rekening ini, Bapak Ibu Saudara diharap mengirim bukti transfer melalui hotline gereja kita, atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirim melalui akun media sosial gereja kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini atas nama GBI MTH Square. Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan info terbaru tentang kegiatan gereja kita melalui media sosial gereja kita. Shalom para penyembah Tuhan. Haleluya. Tidak terasa saat ini kita sudah melewati pertengahan tahun 2020. Saya percaya kalau hari ini kita ada itu semua karena anugerah dan kasih-Nya Tuhan. Ada amin? Saat ini dengan bersukacita saya ajak saudara untuk bangkit berdiri memuji Tuhan, sebab Dialah yang bertata di atas segala pujian kita. Haleluya. Mari tepuk tangan saudara. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang sanggup memelihara kami. Ini kami Tuhan, kami mau berikan yang terbaik. Sebab tiada Allah lain seperti Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan satu di hati kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung
Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita hari-hari ini ada di tengah-tengah pandemi. Tapi saya percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas kita. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah sebulan ini kita memasuki masa yang dikatakan disebut masa new normal. Di mana kita semua dalam pandemi ini kita mulai beraktivitas, kita mulai melakukan kegiatan-kegiatan kita mulai kembali bekerja, yang mulai beraktivitas di luar rumah dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kita semua dalam kondisi new normal, mari kita tetap dan terus memperhatikan protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap terus memperhatikan protokol kesehatan untuk kita semua tetap berjaga-jaga. Kenapa? Karena resiko masih ada di luar sana. Kemungkinan tertular mungkin masih ada. Untuk itu kita harus terus banyak-banyak membersihkan, mencuci tangan kita. Membersihkan tangan kita. Hindari menyentuh wajah kita dengan tangan sebelum dibersihkan. Selalu menggunakan masker kemanapun engkau pergi. Saat keluar rumah, bertemu dengan orang atau apapun juga berinteraksi dengan sesama, gunakan masker. Dan terus menjaga jarak. Amin. Kita harus tetap patuhi apa yang pemerintah tetapkan kepada kita. Untuk kita melakukan berjaga-jaga dalam protokol kesehatan ini. Untuk kita semua tetap sehat. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita harus terus maju. Kita tidak tinggal diam. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus survive ke depan. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, saya percaya dalam hal kerohanian kita pun kita harus maju. Kita tidak bisa tinggal diam. Amin. Apalagi hari-hari ini Gembala sidang kita ingatkan, gembala sidang kita katakan bahwa hari-hari ini adalah masa Pentakosta ketiga. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32 saya akan bacakan sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian, dikatakan demikian. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Bapak Ibu sekalian, kita ingat gembala sidang kita katakan apa itu Pentakosta ketiga, dikatakan pada akhir zaman roh Tuhan akan dicurahkan dengan luar biasa. 3 generasi akan dibangkitkan melayani Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Akan ada mujizat dan tanda-tanda heran. Dan akan ada goncangan. Akan ada masalah goncangan besar terjadi. Dan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Bapak Ibu sekalian, saya percaya itu hari-hari ini sedang terjadi. Bahkan minggu lalu, bulan yang lalu kita ingat kita sedang memperingati Pentakosta. Dan kita imani sama-sama. Kita yakini sama-sama bahwa hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan. Roh Kudus sedang dicurahkan dahsyat. Dan hari-hari ini kita yakin bahwa Yoel 2, 28, 32 ini sedang digenapi atas hidup kita.
atas gereja kita, atas kehidupan kita semua, atas bumi ini. Janji Tuhan sedang digenapi di akhir zaman ini, bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan dengan luar biasa. Katakan amin. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita bulan yang lalu memperingati Minggu Pentakosta, gimana kita berdoa menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Dan kita memperingati bahwa 2000 tahun yang lalu itu telah digenapi. Pentakosta pertama Tuhan nyatakan, Tuhan kerjakan, Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah para rasul. Bapak Ibu sekalian, kita sudah baca juga dalam Kisah Para Rasul 2, apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, dampak yang terjadi. Kita sudah baca, kita sudah pelajari bahwa antara lain, Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan dengan cepat bahwa yang terjadi, bahwa Tuhan mulai mengubahkan para rasul. Amin. Seorang Petrus yang baru saja beberapa minggu yang lalu dia menyangkal Kristus. Ketika Roh Tuhan dicurahkan pada hari itu, ketika Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta itu, dia berkhotbah. Namun khotbahnya berbeda, ada kuasa yang luar biasa menyertainya. Akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika dia berkhotbah, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 dikatakan demikian, orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow. Ketika Petrus berkhotbah, orang bertobat, memberi diri dibaptis dengan jumlah yang sangat besar, 3.000 orang. Itu karena kuasa yang turun atas Petrus, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya ada hal-hal yang lain yang terjadi, dikatakan juga para rasul ketika itu. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kehidupan mereka dipenuhi dengan tanda-tanda dan mujizat. Pelayanan mereka disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Kalau kita baca di ayat 43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Wow. Ketika Roh Tuhan dicurahkan, ada tanda heran, ada mujizat yang terjadi dalam pelayanan para rasul ketika itu. Dan yang terlebih dahsyat adalah Bapak Ibu sekalian, kita lihat di ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan katakan demikian, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan? Ketika mereka menerima lawatan Roh Kudus dalam Pentakosta yang pertama. Penuaian, penambahan jiwa-jiwa. Penginjilan itu terjadi. Terus Tuhan tambahkan jumlah orang, bilangan orang-orang yang diselamatkan. Terus Tuhan tambahkan jumlah bilangan orang-orang yang dimenangkan. Mereka mulai menginjil dari Yerusalem. Mereka terus bergerak bahkan sampai ke Roma. Bahkan sampai ke seluruh dunia. Injil diberitakan berawal dari peristiwa Pentakosta yang pertama ini. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya diingatkan sebuah kisah yang kita mau belajar. Bapak Ibu sekalian, kita saat ini, saya percaya kita ada dalam era Pentakosta ketiga. Saat ini Roh Tuhan sedang dicurahkan dahsyat. Dan saya rindu kita mau membahas sedikit sebuah kisah yang menjadi contoh
bagi kita apa yang harus kita kerjakan dalam masa-masa Roh Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Kita buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca ayat ini bersama dengan suara nyaring, kita semua akan membacanya. Demikian firman Tuhan, judulnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Mari kita baca. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk menerima sedekah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah pada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Wow. Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu kisah pasca Roh Kudus dicurahkan, pasca Pentakosta terjadi 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu contoh bagaimana kehidupan para rasul yang telah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, yang telah menerima Roh Kudus, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami penuaian di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka. Saya percaya ini pun yang kita nantikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita tadi telah membaca firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Petrus dan Yohanes yang adalah murid Kristus, mereka berjalan menuju bait Allah untuk beribadah seperti yang biasa mereka lakukan. Mereka sering melakukan itu, mereka selalu berjalan melalui pintu gerbang itu, tapi hari itu mereka berjumpa dengan seorang yang lumpuh. Dan kita tahu semua kisahnya tadi, kita diceritakan bagaimana mujizat terjadi kepada orang lumpuh itu. Dia disembuhkan, dia dipulihkan, dia mengalami mujizat yang luar biasa. Dan yang terlebih lagi, dikatakan ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Orang banyak melihat kejadian itu dan mereka mulai memuliakan nama Tuhan. Wow. Terjadi penuaian Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, kita rindu ini kita alami. Saya percaya di tengah-tengah new normal, di tengah-tengah pandemi ini,
Tuhan tak memanggil kita untuk menjadi berkat. Amin. Tuhan tak memanggil kita untuk kita bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Kita akan belajar dari kisah ini apa yang akan kita perbuat dalam kondisi saat ini. Dalam kondisi new normal. Agar kita dapat melihat mujizat, penuaian terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ayat keempat mengatakan demikian. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah pada kami. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya ceritakan, Petrus mungkin sering sekali melewati jalan itu untuk beribadah. Dan mungkin dia sering bertemu dengan orang lumpuh ini. Tetapi dikatakan ayat keempat, mereka, Petrus dan Yohanes. Tiba-tiba ketika mereka melewat sana, mereka dikatakan menatap orang itu. Mereka memperhatikan orang itu. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita mungkin sering bertemu dengan orang-orang dalam komunitas kita. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa hari-hari ini banyak orang memerlukan pertolongan. Sebab itu yang pertama saya mau katakan, untuk kita mengalami mujizat dan kita bisa menuai di tengah pandemi, di tengah new normal ini adalah kita harus memperhatikan dan kita memiliki belas kasihan. Katakan amin. Tiba-tiba Petrus dan Yohanes memperhatikan. Bapak Ibu sekalian, kita mulai harus memperhatikan di tengah-tengah komunitas kita, teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Mereka yang perlu pertolongan. Hari-hari ini banyak orang, bahkan di dalam kita, di dalam gereja, mereka perlu pertolongan. Dalam lingkunganmu, di tengah-tengah lingkunganmu, dalam komunitasmu, banyak orang mengalami masalah, pergumulan. Banyak orang mengalami PHK hari-hari ini. Banyak orang mengalami pengurangan pendapatan, gaji mereka dipotong hari-hari ini. Banyak orang dirumahkan hari-hari ini. Banyak orang mengalami pergumulan-pergumulan ekonomi. Tapi itu juga hanya separuh, hanya sebagian. Banyak juga orang mengalami permasalahan-permasalahan lain hari-hari ini. Dan kita mulai harus memperhatikan. Kita harus memperhatikan keadaan lingkungan kita, keadaan sekeliling kita. Kita tidak mau berjalan melewati mereka, mengurusi urusan kita sendiri, mengurusi masalah kita sendiri. Tapi kita harus mulai memperhatikan sekitar kita, mereka yang memerlukan pertolongan kita. Katakan amin. Tapi yang kedua, kita harus memiliki belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika saya belajar tentang belas kasihan, saya percaya belas kasihan itu bukan cuma kasihan. Tapi belas kasihan itu lebih daripada kasihan. Karena apa? Belas kasihan itu ada suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami orang lain. Dari pergumulan yang dialami orang lain. Dari penderitaan yang dialami orang lain. Dan mereka berusaha untuk mengurangi penderitaan. Dan saya percaya ini dari Tuhan. Rasa belas kasihan itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sifatnya Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 dikatakan demikian.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bicara tentang belas kasihan Allah. Dia Allah yang maha tinggi. Dia berbelas kasihan kepada manusia. Sebab itu dia melakukan suatu tindakan, Bapak Ibu sekalian. Dia turun dari surga. Dia mengambil rupa seorang manusia dan dikatakan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia berkorban untuk menebus dosa manusia sehingga manusia diselamatkan. Amin. Itu belas kasihan. Dan itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki belas kasihan dalam hidup kita. Ketika kita melihat, kita memperhatikan sekeliling kita, kita juga harus memiliki belas kasihan dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan mulai kita mencarikan solusi, bertindak untuk rekan kita, untuk teman kita, untuk saudara seiman kita, atau untuk siapa saja yang ada di sekitar kita yang memerlukan pertolongan itu. Galatia 6 ayat 10 katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sini ayat 6a. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan yang kedua adalah bukan emas atau perak, tetapi apa yang ada padamu. Bapak Ibu sekalian, orang yang lumpuh ini, dia mengharapkan untuk menerima bantuan. Dia mengharapkan untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan pemberian berupa keuangan, berupa sedekah dari Rasul Petrus dan Yohanes. Dikatakan demikian, ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Dia minta uang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita tahu apa yang didapat oleh orang lumpuh ini ternyata lebih dari sedekah. Lebih dari sedekah. Karena apa? Yang diperolehnya adalah mujizat. Dia menerima mujizat dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang hari-hari ini ketika kita disampaikan kita harus menolong orang, atau kita ada orang yang meminta pertolongan, kita berpikir dalam hati kita, hari gini saya juga butuh pertolongan, saya juga tidak punya uang, dan saya harus menolong orang. Tapi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar dari kisah ini. Uang mungkin hanya bisa juga, uang mungkin dapat membantu. Tetapi Tuhan ingin juga kita memberi lebih daripada itu. Mungkin kita bisa bantu
dari waktu kita. Mungkin kita bisa bantu melalui perhatian kita. Mungkin kita bisa bantu dari doa kita. Mungkin kita bisa bantu dari kasih kita. Ya, mungkin uang juga ada bagian untuk kita bisa membantu orang lain. Tetapi ada hal-hal yang lain, bukan hanya emas dan perak. Tetapi apa yang kita bisa lakukan bagi orang lain untuk menolong. Hari-hari ini waktunya kita kerjakan. Untuk menolong mereka. Untuk boleh membawa mereka keluar dari persoalan. Dari pergumulan mereka. Kita harus siap ambil bagian untuk menolong orang lain. Melalui apapun yang mereka alami hari-hari ini. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sudah memiliki belas kasihan, kita sudah memandang sekeliling. Dan kita mengulurkan tangan untuk menolong. Maka akan terjadi mujizat. Nah, Bapak Ibu sekalian, mujizat bukan karena kita bisa. Bukan karena kita hebat. Mujizat terjadi bukan karena kekuatan kita. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Petrus melihat orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menganggap kami seolah-olah membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Dan dia terus menceritakan tentang kuasa Allah. Bapak Ibu sekalian, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang melakukan. Sebab itu ketika dia menyembuhkan orang lumpuh itu, dikatakan dalam ayat yang ke-6b, dikatakan ini, demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dia cuman melangkahkan iman, dia cuman mempraktekkan imannya. Dan orang itu menerima mujizat. Dan orang itu menerima mujizat. Itu bukan karena kuasa yang dimiliki kita. Namun saya mau katakan bahwa itu adalah kuasa Allah dalam Roh Kudus yang ada pada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kita mundur 1 atau 2 halaman di depan, dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kemudian dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan dikatakan mereka akan meletakkan tangan ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini Tuhan katakan ketika dia akan terangkat ke surga. Ketika dia sedang menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian, ini berbicara tentang kuasa yang akan datang. Yaitu kuasa Roh Kudus yang akan menyertai orang percaya. Bukan karena kuat, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan kita. Namun karena Roh Allah yang melakukan semuanya itu. Yang melakukan perkara-perkara hebat. Yang melakukan mujizat itu. Amin. Dan ketika semua itu terjadi, maka banyak orang akan melihat. Maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Maka
banyak orang akan percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini mungkin keadaan sangat membatasi kita. Kita harus berhati-hati, kita harus cuci tangan, kita harus melakukan protokol kesehatan, harus pakai masker dan lain sebagainya. Tapi ini tidak menghalangi kita untuk kita menyelesaikan tugas kita, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu, kami telah diingatkan akan panggilan kami. Dan di tengah pandemi ini, di tengah era new normal, di tengah keadaan yang mungkin tidak baik di luar sana, Engkau tetap memanggil kami untuk kami melakukan apa yang menjadi tugas kami. Kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan dimanapun Engkau menempatkan kami. Sebab itu firman-Mu mengingatkan kami hari-hari ini, untuk kami boleh memperhatikan lingkungan kami, sekeliling kami, dan kami memiliki belas kasihan. Dan kami mau menolong orang sekitar kami, bukan cuma dengan emas dan perak, namun apa yang ada pada kami, itu kan kami nyatakan untuk menolong orang di sekitar kami. Dan ketika kami melakukan bagian kami, maka kami percaya bagian-Mu akan Kau lakukan. Mujizat akan terjadi. Perkara-perkara heran akan Engkau lakukan di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah apa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus, mujizat akan terjadi. Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu. Kami percaya hari-hari ini kuasa-Mu sedang dicurahkan. Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Huralabaya shikaralabaya lala. Hurabaya takaralabaya shandata karalabaya takaralabaya shandata karal. Penuhi kami dengan kuasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Dan kita akan nyanyikan pujian ini bersama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan oleh karena. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri untuk mengingat semua kebaikan Tuhan dan pengorbanannya di kayu salib. Mari kita sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih
Buat hari yang Kau beri, kami boleh beribadah kepadamu. Walaupun hari ini kami masih beribadah secara online. Namun kami bersyukur karena kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saat ini Tuhan layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan hati kami. Layakkan kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Menerima roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu, tanda persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami melalui perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tangan kanan kita. Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat korban-Mu bagi kami. Kami bersyukur buat belas kasihan-Mu atas kami. Engkau menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah kami. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur buat kasih-Mu atas kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah. Terima kasih kami boleh diberkati Tuhan. Jadikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, kami mau di masa era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan biar berkat-Mu turun atas kami. Mari Bapak Ibu sekalian angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga
di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, penyertaan, dan kuasa dari Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya.